Kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait analisis penerapan prinsip Sustainable Urban Transport Project atau yang kita kenal dengan SUTP pada kawasan Kuta Bali. Untuk kelompok satu sendiri itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya, Herdiawan, sebagai moderatornya. Yang kedua yaitu saya Diftasya Safa Zahra. Saya Viera Khairunisa Afifah. Das Chandranto. Baik, kita langsung maju ke slide pertama ya. Terkait mengapa Kuta. Kuta itu kita ambil karena bisa dilihat di beberapa gambar yang ada. Untuk Kuta sendiri itu merupakan sebuah wilayah. Kalau misalkan kita mengenal di luar negeri itu banyak yang mengenal bahwa Kuta itu merupakan gerbang utama Indonesia. Jadi ketika kita bertanya terkait Indonesia, kebanyakan orang mengenal itu Kuta. Tetapi Kuta sendiri itu banyak permasalahan atau Bali itu banyak permasalahan, khususnya di Kutanya. Yang pertama permasalahannya itu adalah kemacetan, kedua kebanjiran, itu disebabkan oleh infrastruktur drainase yang atau tata kota yang dan juga ruang terbuka hijau yang tidak tertata dengan baik. Lalu yang keempat itu adanya populasi tertinggi di Kuta dengan banyaknya wisatawan yang membadati untuk wilayah Kuta sendiri. Dan Kuta sendiri mengalami perkembangan pesat di sektor pariwisata dan itu juga meningkatkan ekonomi dan juga infrastruktur yang sudah pasti menjadi prinsip transportasi berkelanjutan. Dengan minimnya ruang terbuka hijau menjadi tantangan utama melalui penerapan prinsip SUTP integrasi lintas sektor. Kuta diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan wisata modern, efisiensi, dan juga ramah lingkungan yang bisa membuat menjadi pintu gerbang untuk mengenalkan Indonesia lebih jauh. Selanjutnya latar belakangnya terkait Kuta sendiri. Kuta ini ada di Kecamatan Badung, Bali. Untuk pertumbuhan sektor pariwisatanya itu dia sangat luar biasa, mau dari pariwisata lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Tetapi kualitas penurunan lingkungannya itu sangat luar biasa juga karena antara wisatawan dengan kondisi lingkungan yang tidak bertambah. Oleh karena itu, prinsip SUTP itu dirasa sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu ada beberapa. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem transportasi, strategi yang paling efektif, bagaimana kondisi Kuta melalui 10 prinsip, dan bagaimana perbandingan Hawaii dengan Kuta. Selanjutnya, kondisi kawasan Kuta itu ya tadi sudah dijelaskan yaitu terkait kemacetan yang cukup parah, keterbatasan ruangan terbuka hijau, dan dominasi kendaraan pribadi dan transportasi. Yang pertama untuk SUTP 10 prinsipnya itu ada terkait humanity planning, dense and human scale cities di Kuta. Itu kawasan Kuta itu merupakan kawasan yang padat penduduk dengan 3.270 jiwa per kilometernya dan dipenuhi oleh zona permukiman seperti villa dan hotel yang membuat ruang terbuka dan trotoarnya menjadi kurang nyaman dan kendaraan tinggi juga. Untuk solusinya itu perkuat pengawasan dan kepatuhan zona RDTR yang saat ini masih sangat rendah. Lalu yang kedua, kembangkan area pedestrian atau pedesaan, super blok, dan dibagi untuk para pejalan kaki. Mewajibkan ruang publik, trotoar lebar, pohonan, dan juga tempat istirahat. Dan juga terapkan VAR dan active frontage. Serta yang kelima, solusinya adalah dorong densifikasi berbasis insentif, yaitu RTH publik berbasis sepeda, car and ride. Selanjutnya, optimize the road network and its use. Terkait kondisi Kuta itu saat ini kondisi
pantai Kuta, terutama di Jalan Lagian dan dekat-dekat pantai Kuta itu adalah merupakan titik kemacetan utama. Bisa dilihat di gambar di sebelah itu untuk kondisi jalannya sendiri itu sudah dipadati oleh kendaraan bermotor dikarenakan banyaknya hotel dan juga area belanja yang memang berubah fungsi yang mengkhususkan boleh parkir ketika kita menginap di daerah tersebut. Untuk panjang jalan kabupaten itu di kisaran 1065 km dengan luasan wilayah yaitu 418,5 km. Dan ini membuat indeks aksesibilitas kita masuk dalam kategori rendah karena dalam 1 kilometer itu hanya melayani untuk 2,5 kilometer luasan wilayah. Dan terdapat juga tekanan kendaraan dan wisatawan yang membuat jaringan jalan mengalami kelebihan beban. Untuk solusinya itu wajib adanya prioritas transportasi umum, kurangi parkir di jalan, buat sentral park terutama di daerah pantai agar terbebas dari kendaraan. Lalu buat kebijakan terkait keterbatasan jumlah kendaraan untuk tiap rumahnya, karena memang di Kuta ini sendiri eh, jumlah kendaraannya sudah melebihi daripada jumlah jiwa yang ada. Untuk contoh gambar yang dibuat itu di peta itu di kisaran di daerah titiknya di dekat hotel utama Kuta yaitu di Central Park itu bisa dibuat untuk area parkirnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Vera. Untuk selanjutnya, prinsip developing transit-oriented city. Untuk kondisi Kuta saat ini, Kuta melayani atau terdapat angkutan umum informal, yaitu angkutan wisata, shuttle, hotel. Trayek angkot atau angkutan atau jalur masih menjadi satu, sedangkan kondisi Rumija saat ini sangat kecil, yaitu hanya 9 meter. Untuk Bandara Ngurah Rai berada dekat sehingga trafik tinggi dan terdapat toko, hotel, dan kepadatan penduduk serta wisatawan sangat besar. Untuk permasalahan Kuta saat ini yaitu ketergantungan pada kendaraan pribadi dan ojek online, rendahnya penetrasi angkutan massal seperti kemacetan dan emisi tinggi parkir dominan di pusat wisata. Dan yang terakhir, akses transportasi umum seperti Transarbagita terbatas. Untuk solusi atau rekomendasi yang dapat dikembangkan untuk kawasan Kuta, yaitu mengembangkan koridor dengan konsep TOD di sepanjang koridor akses ke bandara dan stasiun terminal, yaitu transit hub terintegrasi seperti stop shuttle bandara, bus kota, dan halte besar. Dengan diintegrasikan make use dengan densitas lebih tinggi di sekitar hub. Untuk selanjutnya, prinsip encouraging walking and cycling, yaitu mendorong jalan kaki dan bersepeda. Untuk kondisi Kuta saat ini terhadap prinsip ini yaitu trotoar dan jalur sepeda tidak seragam. Banyak trotoar khususnya di koridor utama membahayakan pejalan kaki. Untuk kondisi ini dapat secara langsung meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera, khususnya bagi wisatawan dan pejalan kaki, terutama di waktu malam hari atau saat hujan. Yang terakhir yaitu menghambat aksesibilitas di beberapa ruas meski sudah ditertibkan, masalah parkir liar atau penggunaan trotoar oleh pihak lain masih menghambat jalur bagi pejalan kaki. Untuk solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan yaitu bangun trotoar kontinu yang memiliki lebar 2 atau sampai 2,5 meter di koridor utamanya. Selanjutnya, menyediakan jalur sepeda terlindung atau protect bike lanes pada koridor kolektor, dan buat isu terkait baiknya bersepeda ditambah dengan view di sepanjang pantai. Dan solusi yang terakhir yaitu program bike share and bike parking di titik strategi, yaitu stasiun transit, pasar, dan pantai.
Untuk selanjutnya, prinsip implementing transit improvement, yaitu melakukan perbaikan transit. Untuk kondisinya, layanan transit ada, tetapi keteraturan trayek dan frekuensinya masih rendah, yaitu banyak layanan berbasis wisata tidak terintegrasi. Inisiatif untuk mempromosikan transportasi berkelanjutan sedang didorong, termasuk penyelenggaraan forum dan diskusi mengenai BRT. Dan untuk transit saat ini tidak adanya kompetitif terhadap sepeda motor atau OTR, rendah penggunaan angkutan umum. Untuk solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan yaitu standarisasi rute dan frekuensi, memprioritaskan bus listrik atau elektro shuttle. Yang ketiga, menyediakan halte yang nyaman dan akses pejalan agar pengalaman transit baik. Untuk selanjutnya yaitu prinsip controlling vehicle use. Untuk kondisinya yaitu trotoar dan jalur sepeda tidak seragam, yaitu banyak ruas trotoar yang sempit dan terpotong. Untuk data dari data Kabupaten Badung memiliki jumlah kendaraan bermotor sekitar mencapai 971.250 kendaraan bermotor. Untuk Kuta memungkinkan memiliki proporsi tinggi karena pusat pariwisata. Jumlah penduduk Kabupaten Badung memiliki 537.739 jiwa pada akhir tahun 2024. Untuk solusi yang dapat diterapkan yaitu bangun trotoar lebar dan jalur sepeda terlindung di koridor utama, menyediakan bike share dan parkir di lokasi strategi, serta menerapkan zona aman dengan kecepatan 30 km per jam, dengan memprioritaskan bagi pejalan kaki. Untuk selanjutnya yaitu untuk mendorong Car Free Day untuk ruas tertentu, contoh untuk area Pantai Kuta pada jam tertentu, dan area pedestrian permanen di koridor wisata. Untuk selanjutnya yaitu menyediakan alternatif atraktif atau mengintegrasikan transit dan park and ride supaya masyarakat beralih. Untuk selanjutnya yaitu managing parkir. Untuk kondisi Kuta saat ini yaitu praktek parkir di tepi jalan masih sangat besar, terutama di area pantai atau di area komersial. Untuk tata luas parkir kecamatan saat ini yaitu banyak lahan parkir yang bersifat hotel, seperti contoh di hotel, di mall, dan parkir tepi jalan tidak terdokumentasi kuantitatif di publikasi kecamatan. Untuk contoh seperti di gambar di Kuta Central Park masih memiliki lahan parkir yang bersifat privat. Untuk solusi yang dapat diterapkan yaitu membuat center park atau parkir yang terpadu, menerapkan manajemen parkir berbasis waktu dan tarif donasi, serta mewajibkan parkir terpusat dan terintegrasi di bangunan baru. Dan mengalihkan area parkir berlebih menjadi RPH publik atau ruang pejalan kaki. Next. Dipersilakan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Anto. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu tentang promoting clean vehicle, di mana yang pertama kondisi Kuta sendiri ada program pemerintah kabupaten provinsi untuk menampung konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan atau green growth dan tata ruang. Implementasi kebijakan publik memerlukan komunikasi kepada warga, pelaku usaha, wisata, dan pengunjung. Adapun solusinya yaitu laksanakan kampanye kolaboratif melalui sosialisasi, workshop, dan proyek percontohan, serta sediakan dashboard publik berisi data aki, parkir, dan lalu lintas untuk transparansi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada
Communicating Solution, di mana kondisi kota sendiri di Denpasar melalui Kompas dalam mengimplementasikan visi Angun Satker di lokasi Bali menuju Bali era baru. Pemerintahan Provinsi Bali telah berinisiatif menetapkan target ambisius yakni menuju emisi nol bersih pada 2045 untuk mencapai inisiatif target net zero emission itu. Pemerintah Provinsi Bali sendiri menggandeng jumlah mitra dari lokal dan nasional dan internasional. Beberapa operator shuttle bus mulai menguji kendaraan listrik, tetapi penetrasi EV di kendaraan pribadi masih terbatas. Adapun untuk solusinya, yaitu pengawasan emisi dilakukan lewat uji emisi berkala disertai peningkatan RTH sebagai penyaring polusi, dan juga dorong transportasi berkelanjutan dan kolaboratif pemerintah bersama DLHK Bandung untuk menekan polusi udara. Yang selanjutnya yaitu mengenai approaching the challenge comprehensively, di mana kondisi kota sendiri, masalah transport dan urban bersifat lintas sektor, di mana RDTR, transport, pariwisata, dan lingkungan, serta perdagangan. Pendekatan parsial, contoh hanya pelebaran jalan, akan memicu kenaikan permintaan lalu lintas, dan juga gagal menyelesaikan isu ruang publik atau emisi. Adapun untuk solusinya, yaitu menyusun rencana aksi terpadu ISUTP yang menyelaraskan RDTR dengan strategi TOD. Manajemen parkir, kendaraan bersih, pengembangan RTH lebih dari sama dengan 30%, target RTH. Selanjutnya itu target RTH minimal 30% dari luas wilayah, 20% publik, 10% privat. Sedangkan pada data pertengahan 2024 menunjukkan bahwa luas RTH di Kota Badung masih jauh di bawah target tersebut, yaitu sekitar 12,8%. Baik, selanjutnya ada rencana aksi jangka pendek dan juga aksi jangka panjang. Habis ini. Dalam jangka waktu 1-5 tahun, beberapa langkah dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi transportasi di kota. Yang pertama yaitu audit mobilitas dan parkir. Selanjutnya koridor perjalanan pantai, pilot park and ride, pengaturan zonasi parkir, dan juga ruang publik cepat. Adapun untuk rencana aksi jangka panjang, untuk jangka menengah dan panjang yaitu 5 hingga sampai 20 tahun ke depan, integrasi transport regional, transformasi koridor utama, kebijakan penggunaan lahan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya yang bernama Divtasya. Oke, selanjutnya yaitu prinsip perencanaan berkelanjutan SBTP itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada mobilitas non-motorized dan transit oriented. Trotoar kontinu, jalur sepeda terpisah di koridor utama, pantai dan rute penghubung stasiun atau terminal, serta halte bus atau angkutan wisata. Lalu yang kedua ada manajemen parkir, yaitu zonasi parkir berbayar dinamis, park and ride di pinggiran, dan aturan area tanpa parkir di koridor ke jalan utama. Yang ketiga, ruang terbuka hijau dan penyerapan air. Ruang terbuka publik atau green open space di lokasi-lokasi prioritas plaza pantai, koridor pedestrian, untuk mengurangi urban health, island, dan banjir permukaan. Lalu yang terakhir yaitu ada energi bersih dan kendaraan rendah emisi, di mana disediakan jaringan pengisian EV di area hotel dan park and ride, dorong transisi angkutan wisata ke kendaraan listrik dalam periode RDTR. Berikut tabel evaluasi prinsip di kawasan Kuta Bali. Prinsip SUTP yang pertama yaitu Planning Dense dan Human Scale Cities. Kondisi saat ini yaitu kawasannya sangat padat dan penduduk wisatanya itu tinggi. Trotoarnya itu belum optimal. Lalu di kebijakan atau arahnya itu pengembangan rencana mobilitas perkotaan berkelanjutan atau SUMP. Sarbagita dan revitalisasi pedestrian.
Penjelasan singkatnya yaitu di kawasan ini belum optimal, perlu kota yang ramah pejalan dan ruang publik manusiawi. Yang kedua yaitu optimizing road network. Kondisi saat ini jalan utama sering macet, lalu dominasi lebih ke cenderung kendaraan pribadi. Kebijakan atau arahnya, penataan lalu lintas dan zona prioritas transportasi publik belum optimal. Penjelasan singkatnya, di daerah ini belum optimal, fokus pada efisiensi dan pembatasan kendaraan pribadi. Yang ketiga, developing transit-oriented cities. Kondisi di daerah ini yaitu transportasi publik masih terbatas, Transarabagita belum efektif. Kebijakan atau arahnya integrasi moda dan rencana pengembangan koridor bus. Kesimpulannya yaitu di daerah ini belum optimal, butuh TOD agar mobilitas publik jadi pilihan utama. Yang keempat, encouraging walking and cycling. Kondisi saat ini yaitu jalur pejalan dan sepeda tidak terhubung baik. Kebijakannya yaitu pengembangan trotoar dan bike sharing di kawasan wisata. Penjelasan singkat, penting untuk mobilitas rendah, karbon, dan wisata ramah lingkungan. Kelima, implementing transit improvements. Kondisi saat ini, bus publik lambat dan tidak punya jalur khusus. Kebijakan atau arahnya, peningkatan kualitas layanan dan halte terpadu. Penjelasan singkat, transportasi umum harus cepat dan nyaman agar diminati. Yang keenam, controlling vehicle use. Kondisi saat ini, pengguna motor dan mobil pribadi sangat tinggi. Kebijakan atau arahnya, pembatasan akses kendaraan dan tarif parkir tinggi. Penjelasan singkat, manajemen parkir bantu kurangi kemacetan dan gangguan trotoar. Yang kedelapan yaitu promoting clean vehicle. Kondisi saat ini masih dominan kendaraan fosil. Kebijakan atau arah insentif kendaraan listrik dan rencana bus listrik. Penjelasan singkat, dorong penggunaan kendaraan rendah emisi di kawasan wisata. Yang kesembilan yaitu communicating solution. Kondisi saat ini kesadaran publik masih rendah, kebijakan atau arah kampanye dan edukasi mobilitas berkelanjutan. Penjelasan singkatnya penting untuk dukungan masyarakat dan wisatawan, dan yang terakhir yaitu approaching challenge comprehensively. Kondisi saat ini permasalahan transportasi masih parsial. Kebijakan arah UMP Sarbagita sebagai pendekatan terpadu, dan penjelasan singkatnya itu butuh kolaborasi satu. Selanjutnya itu perbandingan Kuta versus Hawaii Honolulu. Untuk aspeknya yaitu terdiri dari tata kota dan skala manusia. Di Kuta Bali ini padat wisata ruang publiknya sangat minim. Lalu di Hawaii ini mixed use TOD dan ruang publiknya sangat luas. Lalu di jaringan jalannya di Kuta Bali ini banyak satu arah atau masih tergolong sempit. Lalu di Hawaii ini complete streets. Di transit itu di Bali belum ada massal, sedangkan di Hawaii Skyline LRT dan TOD. Jalan kaki dan sepeda di Kuta Bali ini masih terbatas, sedangkan di Hawaii itu jalurnya luas dan aman. Untuk kendaraan bersih di Kuta Bali, EV terbatas, dan di Hawaii target zero emission 2045. Jika dibandingkan dengan Hawaii, Kuta masih tertinggal dalam hal penerapan sistem transportasi berkelanjutan. Honolulu telah menerapkan konsep Transit Oriented Development atau TOD dan Complete Streets yang mendukung mobilitas ramah lingkungan. Sementara itu, Kuta masih menghadapi keterbatasan ruang publik, ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta belum adanya transportasi massal terintegrasi. Namun, dengan potensi pariwisata yang besar, Kuta memiliki peluang untuk mengikuti langkah Honolulu dengan memperkuat tata ruang, mengembangkan koridor transportasi berorientasi transit, serta memperluas infrastruktur bagi kendaraan listrik. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kawasan Kuta Bali mengalami perkembangan pesat di sektor pariwisata, ekonomi, dan infrastruktur, tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip transportasi berkelanjutan. Dominasi kendaraan pribadi, kurangnya fasilitas transportasi publik, serta minimnya
ruang terbuka hijau menjadi tantangan utama. Melalui penerapan prinsip SUTP dan integrasi lintas sektor, Kuta diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan wisata yang modern, efisien, dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.